Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Nur Hidayah sebagai pembicara satu dari tim pemerintah pembuka. Kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan merupakan kerusakan lingkungan terhadap lingkungan melalui berbagai cara, serta sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor karena manusia. Kerusakan lingkungan biasanya ditandai dengan datangnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Adanya kerusakan lingkungan tersebut diperlukannya peran dari masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan, salah satunya yaitu aktivis lingkungan. Aktivis lingkungan merupakan suatu kelompok yang peduli akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dengan adanya aktivis lingkungan untuk mencegah degradasi lingkungan, untuk mencegah berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi serta melakukan perubahan terhadap lingkungan hidup. Tugas aktivis lingkungan misalkan setelah terjadi suatu bencana akan terjadi kerusakan lingkungan. Maka tugas aktivis lingkungan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu mencari solusi adanya kerusakan lingkungan tersebut, dan yang ketiga harus dapat mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Aktivis lingkungan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mencegah berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Kemudian, kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari kian semakin pesat atau semakin parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Karena manusia sangat bergantung terhadap lingkungan. Banyak sekali kerusakan lingkungan yang telah terjadi di Indonesia. Dan itu pun berada di berbagai pulau. Dari adanya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim yang mengkhawatirkan belakangan ini, contohnya adanya bencana bisa terjadi karena faktor alam, berupa cuaca yang ekstrim di musim terjadinya bencana. Kita dapat melihat salah satunya yaitu di Kalimantan dan Sumatera telah terjadi kebakaran hutan di saat musim kering yang ekstrim. Akibat cuaca yang kering, ranting-ranting pohon yang bergerak karena angin akan saling bergesekan dan kemudian dapat menimbulkan percikan api. Saat itulah kebakaran terjadi dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Permasalahan mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia sangatlah membutuhkan penyelesaian. Permasalahan lingkungan adalah permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Namun, pemerintah tetaplah menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sebab pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Harus adanya peran masyarakat sebagai manusia adalah mengembalikan kelestarian lingkungan hidup seperti sedia kala melalui berbagai cara. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Adanya penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dari seorang peneliti, kemudian memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan serta mampu menjawab atas fenomena yang terjadi. Untuk saat ini, sudah banyak sekali penelitian-penelitian dan hasil dari penelitian itu semakin penting. Tetapi hasil-hasil penelitian itu tidak sembarangan untuk dipublikasikan. Penelitian terhadap suatu hal, salah satu contohnya mengenai kerusakan alam yang menemukan suatu fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, itu merupakan suatu penelitian yang haruslah tidak untuk dipublikasikan. Oleh sebab itu, saya menyetujui adanya pernyataan tersebut, sebab penelitian yang mempunyai fakta baru mengenai kerusakan lingkungan bukan ulah manusia itu tidak perlu untuk dipublikasikan, karena bahwa apabila peneliti tersebut dipublikasikan, maka masyarakat akan semena-mena dengan lingkungan. Mereka akan beranggapan bahwa kejadian kerusakan lingkungan bukanlah ulah manusia, melainkan karena faktor yang lain, yaitu seperti faktor peristiwa alam. Saya meyakini bahwa semua kerusakan lingkungan ini bukanlah seluruhnya ulah manusia.
Untuk contohnya, apabila peneliti tersebut dipublikasikan, yaitu misalkan di Jakarta pada musim penghujan akan mengalami banjir, ketika manusia mengetahui bahwa bencana itu bukanlah karena ulah manusia, ia akan beranggapan bahwa terjadinya banjir tersebut hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan dalam musim penghujan. Pada akhirnya mereka akan semakin semena-mena dengan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan tindakan yang lain untuk membuat keadaan semakin parah dan membuat mereka malah tidak mempunyai kesadaran akan pencegahan kerusakan lingkungan. Menurut saya, tidak semua peneliti harus diungkapkan kepada publik karena bisa jadi ada sebuah peneliti yang merupakan sebuah bentuk rahasia negara dan hanya dapat diberikan oleh otoritas tertentu karena sebuah penelitian itu yang akan dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pia Nopisatu Sophia. Di sini saya sebagai tim oposisi pembuka. Saya akan memulai pidato saya dari hitungan ketiga, 2, 1. Sebagai tim oposisi pembuka, saya menolak dan tidak setuju apabila aktivis lingkungan tidak mempublikasikan hasil penelitiannya. Karena seorang aktivis lingkungan merupakan seseorang yang bergerak untuk melakukan perubahan pada lingkungan hidup. Peran aktivis lingkungan sangat penting, yaitu mereka memiliki peran dalam menjaga lingkungan, membawa perubahan dalam lingkungan, dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain memiliki tanggung jawab yang besar, seseorang aktivis lingkungan memiliki tugas, yaitu melakukan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan, memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan tidak sepenuhnya salah manusia. Kerusakan lingkungan juga ada yang disebabkan karena peristiwa alam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sanggahan dari beberapa argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka mengenai argumen yang sudah disampaikan. Yang pertama, saya kurang setuju mengenai apa yang disampaikan pemerintah pembuka. Ia mengatakan bahwa apabila hasil penelitian tersebut dipublikasikan, maka manusia akan semena-mena terhadap lingkungan. Menurut saya, pernyataan itu tidak 100% benar. Mengapa demikian? Karena tidak semua manusia merusak lingkungan. Dan semisal manusia merusak lingkungan, maka tidak ada aktivis lingkungan. Saya yakin apabila penelitian ini dipublikasikan, maka dapat membangkitkan jiwa semangat manusia dalam menjaga lingkungan dan akan muncul aktivis-aktivis lingkungan yang baru. Sanggahan yang kedua yaitu mengenai hasil penelitian merupakan sebuah bentuk rahasia negara dan hanya diberikan oleh otoritas tertentu. Nah, kita melihat konteksnya saja bahwa hasil penelitian aktivis lingkungan menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan disebabkan karena ulah manusia. Menurut saya, fakta baru tersebut harus dipublikasikan, karena dengan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, kita dapat mengapresiasi peneliti, karena meneliti sesuatu dan sampai menemukan fakta baru, menurut saya harus diapresiasi dan harus dipublikasikan, agar masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru. Nah, lalu mengapa ini penting untuk disampaikan? Penemuan mengenai fakta baru jarang ditemukan oleh seorang peneliti, sehingga menurut kami sah-sah saja untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut, dengan tujuan hasil peneliti dijadikan edukasi oleh manusia. Selain itu, hasil penelitian mengenai fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan disebabkan oleh ulah manusia, menurut kami perlu dipublikasikan. Mengapa demikian? Karena fakta baru itu harus disebarluaskan kepada semua masyarakat, karena akan menambah wawasan pengetahuan mereka. Dan dari hasil penelitian tersebut akan muncul peneliti-peneliti baru untuk meneliti fakta tersebut. Dengan adanya fakta baru tersebut, manusia akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan bisa menyadarkan mereka bahwa peran mereka itu sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup. Lalu mengapa kami setuju bahwa hasil penelitian ini akan tetap dipublikasikan? Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lain. Lingkungan hidup sudah ada sejak lama, dan kondisi lingkungan zaman dulu dengan zaman sekarang pasti ada perubahan. Perubahan kondisi lingkungan disebabkan bukan hanya ulah manusia saja, tetapi bisa juga disebabkan karena peristiwa alam.
Coba kita berpikir sejenak, apabila semua kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia, kemungkinan hingga detik ini tidak ada seorang aktivis lingkungan di Indonesia. Bisa kita lihat sekarang sudah banyak para aktivis-aktivis lingkungan yang ada di Indonesia, dan masih banyak sekali orang yang peduli mengenai lingkungan hidup. Bukan hanya seseorang aktivis lingkungan di Indonesia yang mengalami kenaikan, tetapi banyak manusia yang sudah sadar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nah, bisa dibuktikan bahwa hasil penelitian tersebut sah-sah saja untuk dipublikasikan, karena menurut kami membawa dampak yang baik. Bisa kita lihat zaman sekarang manusia sudah canggih dalam mengelola lingkungan hidupnya, dan berbagai cara yang kreatif dilakukan demi menjaga lingkungan hidup mereka. Contohnya seperti banyak pengrajin yang membuat kerajinan dengan menggunakan bahan sampah plastik. Limbah diolah kembali sehingga menghasilkan sebuah kerajinan. Di Indonesia juga terdapat sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Sistem informasi tersebut bertujuan untuk mengelola data tentang pengelolaan sampah rumah tangga di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada juga seorang aktivis lingkungan di Indonesia yang sangat hebat, yaitu seperti Nadine Chandrawinata. Nadine Chandrawinata merupakan seorang aktivis lingkungan perempuan di Indonesia yang mempunyai yayasan yang bergerak di bidang laut dan mempunyai anggota yang terbesar di 14 kota di Indonesia. Nah, bisa dibuktikan bahwa kerusakan lingkungan memang bukan sepenuhnya ulah manusia. Karena kalau kita bandingkan, lebih banyak manusia yang peduli akan lingkungan ketimbang yang merusak lingkungan. Pandangan kami apabila penelitian tersebut dipublikasikan mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, munculnya peneliti baru untuk meneliti mengenai fakta bahwa kerusakan bukan karena ulah manusia. Dengan adanya hasil penelitian yang menemukan fakta baru bahwa kerusakan bukan karena ulah manusia, bisa menjadi daya tarik peneliti lain untuk meneliti fakta bahwa kerusakan bukan ulah manusia. Selain itu, apabila hasil penelitian tersebut dipublikasikan, akan menambah wawasan pengetahuan peneliti yang lain, karena mereka itu mencoba menggali lebih dalam tentang fakta tersebut. Lalu yang kedua itu munculnya aktivis-aktivis lingkungan di Indonesia. Dengan adanya pempublikasian penelitian tersebut akan memunculkan aktivis-aktivis di lingkungan di Indonesia, dan mereka akan mempunyai keinginan yang besar dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Apabila hasil penelitian tersebut dipublikasikan, maka dapat membangunkan jiwa-jiwa aktivis lingkungan yang baru. Jadi menurut saya, hasil penelitian mengenai fakta baru tentang kerusakan lingkungan yang tidak disebabkan karena ulah manusia harus dipublikasikan, karena dapat menambah ilmu pengetahuan bagi banyak orang, dapat memunculkan peneliti-peneliti baru, sehingga mereka itu menggali fakta lebih dalam. Selain itu, dengan adanya fakta tersebut dapat membangkitkan jiwa manusia agar selalu menjaga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Wulan Indah Sundari, selaku pembicara pemerintah pembuka 2. Saya mempunyai pandangan bahwa dengan tidak dipublikasikan hasil penelitian tersebut adalah hal yang sangat tepat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerusakan alam bukanlah ulah manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekologi yang terjadi saat ini bersumber pada perilaku manusia. Hal ini terlihat dari pola produksi dan konsumsi yang tidak ekologis, bahkan teknologi hasil ciptaan manusia lebih banyak digunakan untuk merusak lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung. Perilaku manusia secara tidak langsung dan langsung yang merusak lingkungan seperti pertumbuhan populasi. Kebutuhan untuk memperluas dukungan materi bagi perkembangan populasi dunia mengakibatkan masyarakat industri menempatkan permintaan terhadap lingkungan hidup alam untuk pertumbuhan serta mereka yang berkelanjutan. Pengembangan di seluruh dunia memaksa permintaan yang atas pemenuhan dari sumber daya alam dengan signifikan terhadap ekosistem. Untuk mendukung kebutuhan populasi masa kini, banyak sumber daya yang sedang dieksploitasi sehingga akan menyimpan manfaat bagi generasi masa depan. Sebagai contoh, populasi dari banyak ikan yang jatuh di bawah ukuran yang diperlukan untuk berkesinambungan hidup mereka. Sementara itu, dengan mengetahui bahwa populasi ikan sudah semakin berkurang, kebutuhan pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan berbagai bahan seperti kayu, semen, dan pasir yang diperoleh dari pengerukan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga semakin mempertajam kerusakan lingkungan hidup. Selain perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh populasi penduduk dan konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, masyarakat industri juga memberikan dampak perusakan lingkungan yang lebih lanjut, yakni terhadap ekosistem melalui emisi dari limbah dari bahan yang digunakan
serta dimanipulasi. Sebagian besar dari hasil polusi dunia adalah dari pemborosan sistem, menghasilkan perusakan sumber daya alam yang berpengaruh padanya jaminan kesehatan manusia dan binatang, serta makhluk hidup non-hewani lainnya, yang sebenarnya adalah populasi yang sedang dilayani. Lalu di desa ini banyak negara berkembang, sebagai contoh sedikitnya 170 juta orang yang tidak memiliki akses untuk membersihkan air untuk minuman, masakan, dan cucian. Secara ringkas, kita mencari cara untuk menjelaskan kecenderungan perilaku yang merusak lingkungan hidup melalui kondisi kelebihan populasi, konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, dan pengotoran lingkungan hidup. Manusia dan alam mempunyai hubungan simbiosis, yaitu menekankan hidup bersama yang saling menekankan pada hidup bersama yang bergantung, sehingga seluruh sistem yang ada saling menjulang. Bukankah tidak mungkin jika perilaku manusia tidak mempengaruhi apa yang terjadi pada alam? Sebagai aktivis lingkungan, tentunya kita menolak keras dengan adanya publikasi hasil penelitian tersebut, karena sudah dapat dirasakan dengan jelas bahwa kerusakan alam ada campur tangan manusia. Indonesia diharapkan secara nyata mulai meninggalkan pembangunan ekonomi yang masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan. Transformasi ekonomi perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengeksploitasi ekosistem alaminya. Dengan tidak dipublikasikannya hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami bahwa pengaruh lingkungan yang hidup yang bersih dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kreatif bagi seluruh masyarakat dan memperbaiki kualitas belajar terutama pada anak yang masih sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam menggunakan apa yang ada di dalam alam agar tidak terjadi kerusakan dan mencegah terjadi bencana karena kerusakan yang diakibatkan manusia itu sendiri. Bahkan saja sebagaimana sangat memprihatinkan kondisi lingkungan daerah perkotaan atau dekat perindustrian di Indonesia. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang membuang sampah ke sungai. Banyak juga pabrik yang membuang limbah hasil produksinya ke sungai. Sebagian besar lahan di daerah perkotaan pun digunakan untuk membangun industri dan perumahan. Selain itu, masyarakat kota juga membangun di sekitar pinggiran aliran sungai yang seharusnya digunakan sebagai daerah resapan air. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan air sungai tidak dapat mengalir sempurna saat musim hujan tiba. Tidak heran jika saat musim hujan tiba, daerah perkotaan menjadi daerah langganan banjir setiap tahunnya. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini telah diberi kekayaan alam melimpah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan menjaga melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Hal ini agar bencana atau kerusakan alam tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang. Jika kita merusak alam, maka alam pun memberikan kita bencana. Manusia itu memperlakukan suatu bumi seolah-olah bumi adalah likuidasi di dalam bisnis, di mana masa depan tidak dihargai. Orang bertumbuh dan berlebihan, mengkonsumsi secara berlebihan, dan melakukan peningkatan berlebih. Peneliti yang menemukan fakta bahwa kerusakan alam tidak disebabkan oleh manusia dan ingin dipublikasi sama seperti halnya dengan membenarkan sesuatu yang salah dan meyakinkan dan menyalahkan sesuatu yang benar. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan peneliti bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis, dan empiris. Seperti yang sudah dijelaskan, kami menolak hasil penelitian tersebut dipublikasikan karena tidak rasional, empiris, dan sistematis. Sekian akan dilanjutkan oleh anggota. Baik, perkenalkan saya Rizalani Rizky Ramadhani dari pembicara 2 tim oposisi pembuka. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya banyak kerusakan alam atau lingkungan yang tidak disebabkan oleh ulah manusia. Dalam ini, tentu manusia juga ikut andil dalam suatu lingkungan yang berkaitan erat dengan alam. Jika aktivis lingkungan tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, menurut kami sangat tidak tepat, karena manusia sendiri itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan sumber daya alam. Alam itu merupakan sumber kebutuhan bagi makhluk hidup, baik itu untuk manusia dan hewan. Kerusakan alam sendiri bisa terjadi karena ulah manusia, dan bisa terjadi dengan sendirinya. Seperti contoh ya, kerusakan alam yang terjadi karena bencana alam banjir. Dari hal tersebut tentunya terdapat beberapa dampak yang akan terjadi, seperti dampak lingkungan dan dampak ekonomi.
Adapun contoh untuk dampak lingkungan seperti terjadi kerusakan sarana dan prasarana karena terjangan dari banjir sendiri, dapat merusak berbagai fasilitas umum, kendaraan, rumah, bangunan, bahkan sampai bisa merubuhkan jembatan. Tak hanya itu, banjir juga dapat melumpuhkan jalur transportasi jika banjir bisa meluap hingga jalan raya. Kemudian ada pencemaran lingkungan, luapan air karena banjir dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan tentunya sampah-sampah akan berserakan di sekitarnya. Dari hal tersebut tentu akan mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Jika hujan turun semakin deras, maka tinggi air banjir dapat menjadi lebih tinggi dan dapat menyebabkan tanah dan jalan mulai terkikis, di mana longsor terjadi. Dampak ekonomi dapat berupa lumpuhnya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan perekonomian yang ada di sekitar kita. Tempat jual beli dapat berupa pasar, toko, dan warung-warung. Jika tempat jual beli terendam oleh banjir, maka kegiatan jual beli akan berhenti karena para penjual sibuk untuk mengamankan isi rumah dan dagangan. Kemudian dapat menghambat kegiatan untuk bekerja, tak hanya jual beli saja. Pekerjaan seperti guru, petani, pegawai, kantor, akan banyak yang mengambil cuti maupun diliburkan karena mereka tentu akan mengurusi tempat tinggal dan mengamankan barang-barang mereka. Selanjutnya, sulit mendapatkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya ketika banjir melanda akan sangat sulit untuk menemukan barang-barang untuk kehidupan sehari-hari. Dari kesulitan ini nantinya akan muncul bantuan-bantuan dari pemerintah biasanya. Dari beberapa dampak yang sudah terjadi, tentu pemerintah juga mendapatkan dampaknya. Pemerintah harus mengeluarkan bantuan-bantuan untuk korban banjir ini. Bantuan tersebut dapat berubah seperti makanan, obat-obatan, pakaian, selimut, dan lain-lain sebagainya. Tak hanya itu, kerusakan material seperti rusaknya fasilitas umum dan rubuhnya beberapa bangunan akan ditanggulangi oleh pemerintah. Jadi pemerintah pasti akan dirugikan apabila masyarakat tidak diberi tuntutan. Dengan aktivis lingkungan tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, maka pelaku bisnis yang ingin melakukan pembukaan lahan hijau semakin gencar mencari dan lebih serakah karena tidak diberikan persentase mana daerah yang rusak dan mana daerah yang masih bagus. Jadi otomatis mereka berpikir bahwa masih banyak lahan yang nanti bisa digunakan untuk berbisnis, seperti membangun perumahan, membangun pusat perbelanjaan, dan pembangunan pabrik, dan masih banyak pembangunan lainnya. Dari hal tersebut bisa dijadikan terjadi kerusakan alam yang berjangka panjang sampai ke anak cucu dan nantinya di masa akan datang. Dunia ini sudah tidak memiliki lingkungan yang sehat dan pemanfaatan alam akan semakin berkurang. Adapun ketentuan dari aktivitas lingkungan merupakan mempublikasikan hasil penelitian tersebut adalah masyarakat akan lebih waspada terhadap kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Masyarakat akan lebih siap jika akan terjadi bencana alam dan lebih menjaga lingkungan juga melestarikan dengan baik. Tidak hanya itu, terdapat juga penyuluhan yang akan dilakukan supaya masyarakat menjadi tahu dan mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk mencegah kerusakan alam atau lingkungan yang lebih menjaga lingkungan serta mengurangi rasa keserakahan untuk menggunakan seluruh lahan sebagai kepentingan bisnis. Oleh karena itu, aktivis lingkungan ini perlu mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Kami setuju bahwa ada banyak kerusakan alam yang tidak disebabkan oleh manusia, sepertinya tadi gunung meletus, angin puting beliung, gempa, dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama tim pemerintah pembuka. Dalam hal ini, lingkungan sangat erat kaitannya dengan alam, dan menjaga keseimbangan lingkungan menurut kami adalah tugas dari setiap manusia itu sendiri. Untuk itu, dalam konteks aktivitas lingkungan tidak akan mempublikasikan hasil penelitian. Menurut kami itu sangat kurang tepat karena pada dasarnya lingkungan alam ini adalah milik kita bersama dan dapat dikatakan milik khalayak umum dan merupakan sumber hajat hidup bagi orang banyak. Tanpa keadaan lingkungan atau alam yang normal, mustahil jika makhluk hidup dapat hidup dengan damai. Contohnya ketika terjadi sebuah bencana alam, misalnya banjir, tentu makhluk hidup baik itu manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat hidup dengan damai. Hewan dan tumbuhan dapat mati karena bencana alam tersebut.
Hal ini berarti bahwa betapa pentingnya lingkungan yang seimbang bagi makhluk hidup. Karena urgensinya tersebut, maka keseimbangan alam harus tetap terjaga. Dan tentunya tugas manusia lah yang untuk menjaga keseimbangan alam tersebut. Karena tidak mungkin makhluk hidup lain yang bisa mempertahankan kelestarian lingkungan alam. Sebab manusia ini dibekali oleh akal untuk berpikir, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Dengan aktivitas lingkungan tidak akan mempublikasikan hasil penelitian yang menganggap fakta bahwa kerusakan alam terjadi bukan disebabkan oleh ulah manusia. Menurut kami, hal tersebut berarti membatasi manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Memang kerusakan alam tidak hanya disebabkan oleh manusia, bisa jadi oleh alam itu sendiri. Namun dengan tidak mempublikasikan hasil penelitian tersebut, maka manusia itu atau masyarakat yang tidak mengetahui fakta-fakta tersebut, oleh sebab itu masyarakat tidak akan dapat mempersiapkan diri apabila bencana tersebut datang. Hal ini hanya akan memperburuk keadaan lingkungan karena banyak korban jiwa serta kerugian mental. Apabila seandainya aktivitas lingkungan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui hal tersebut dan dapat bahu-membahu bekerja sama antara pemerintah dan rakyat untuk memikirkan tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi bencana tersebut. Dan bagaimana cara menanggulanginya. Dengan hal ini, apabila suatu bencana terjadi, setidaknya sudah terdapat persiapan yang dapat menekan korban jiwa serta kerugian secara material. Misalnya ketika terjadi bencana gempa bumi, dengan masyarakat yang telah mempersiapkan diri, misalnya akan terjadi bencana tersebut, masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan mengemasi barang-barang pentingnya apabila sewaktu-waktu harus meninggalkan kediamannya untuk mengungsi karena terjadi bencana tersebut. Kemudian pemerintah dapat mempersiapkan tempat-tempat evakuasi yang diperuntukkan bagi korban atau masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Cukup sekian dari saya. Baik, saya Sri Dewi Ayusheva sebagai tim pemerintah penutup 1. Pidato akan saya mulai dari 3, 2, 1. Keberadaan suatu penelitian di masa sekarang memanglah semakin penting. Misalnya, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggali dan menemukan pengetahuan yang dapat diimplementasikan langsung di dalam kehidupan. Akan tetapi, hasil dari penelitian, apalagi akademis, tidak semudah yang dibayangkan untuk mempublikasikannya. Seperti yang dikatakan oleh tim pembuka oposisi yang mengatakan bahwa apabila seandainya aktivis lingkungan mempublikasikan hasil penelitiannya, maka masyarakat akan dapat mengetahui hal tersebut dan saling bahu-membahu bekerja sama antara pemerintah dan rakyat memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Dari pernyataan tersebut kami tidak setuju, karena konteks dari hasil penelitian tersebut, peneliti hanya menemukan fakta baru bahwasanya kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Menurut kami, hal ini tidak selaras dengan kondisi yang terjadi. Dari pernyataan tim oposisi 1, seolah-olah hasil penelitian ini sebagai satu-satunya strategi untuk menyelesaikan solusi. Padahal faktanya tidak. Seperti misalnya pembangunan rumah di bantaran sungai yang menyebabkan meluapnya air, akankah dengan pempublikasian itu akan menjawab solusi dari kasus ini? Saya rasa tidak, karena pengkajian ini hanya alam. Dengan begitu, pada dasarnya penelitian itu membutuhkan kelompok riset yang bagus dan pentingnya seorang pembimbing yang merupakan ahli di bidang peneliti. Hal ini bertujuan agar topik-topik yang diungkapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jika menilik pada etika publikasi, maka penelitian harus memenuhi standar objektivitas, sehingga reviewer akan mengungkapkan pandangan dengan argumen yang jelas dan mendukung. Oleh sebab itu, kami setuju sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Mengapa begitu? Karena dalam hasil penelitiannya itu, peneliti menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Menurut kami, hal ini dapat diartikan bahwa salah satu dalam syarat penelitian untuk mempublikasikan ilmiah itu harus melakukan analisis yang mendalam. Mengapa demikian? Nah, hal ini dikarenakan bahwa analisis data merupakan suatu jantung dari penelitian, sehingga akan menentukan bagaimana peneliti mampu menginterpretasikan data dan informasi yang ditemukannya.
Selain itu, dalam pempublikasian hasil penelitian juga harus sesuai dengan kriteria, yakni misalnya bersifat koheren yang dapat mendeskripsikan penelitian secara baik, penulisan yang konsisten, terdapat benang merah antara latar belakang masalah, tinjauan pustaka, temuan di lapangan, dan kesimpulan hasil penelitian. Dapat diartikan bahwa hasil yang ditemukan peneliti itu menurut kami kurang efektif jika hanya bahwasanya kerusakan lingkungan bukan karena campur tangan manusia. Dengan begitu, kami sebagai aktivis lingkungan tidak setuju jikalau hasil penelitian tersebut dipublikasikan, karena pada dasarnya yang terjadi di lapangan kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh manusia. Kemudian, menurut kami, jika hasil penelitian ini dipublikasikan, akan menimbulkan dampak negatif, karena hal itu akan menimbulkan miskonsepsi jika dibaca oleh orang awam, dan sebagian manusia akan pandai angkat tangan, bahkan sembunyi tangan. Mengapa kami katakan seperti itu? Mari menilik kasus yang pernah terjadi di Jakarta. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, terdapat 7 kelurahan di Jakarta yang dilaporkan terendam banjir. Selain di Jakarta, banjir juga melanda di sejumlah area di Bekasi, Tangerang Selatan, dan Lebak. Kami akui bahwa salah satu penyebab banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Akan tetapi, hal ini juga terdapat pembangunan gedung di wilayah Jakarta sehingga kurangnya kawasan resapan air. Dengan demikian, jika orang awam membaca hasil penelitian tersebut, ia akan salah memahami konsep dari hasil penelitian tersebut, sehingga terkesan menyalahkan alam. Kemudian, kami setuju terhadap Dewan bahwa tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Mengapa begitu? Karena semisal penelitian itu dalam konteks bahwa peneliti menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, berarti dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini hanya menemukan satu faktor, sehingga malah terkesan mengesampingkan manusianya. Padahal secara garis besar, kerusakan lingkungan hidup itu disebabkan oleh dua faktor, yakni kerusakan lingkungan hidup karena faktor atau proses alam, dan akibat tangan manusianya sendiri. Seperti yang dikatakan pembicara tim pemerintah pembuka 1 dan 2 katakan tadi, tetapi mereka lebih fokus pada penjelasan mengenai kerusakan lingkungannya saja dengan tidak membawakan kasusnya. Dengan demikianlah, ini yang akan kami sampaikan sebagai tim penutup menambahkan data-data kasusnya. Nah, jadi dalam kehidupan manusia tentunya tidak akan terhindar dari lingkungan, baik lingkungan sosial ataupun lingkungan alam. Dengan begitu, manusia pun bernafas memerlukan oksigen atau udara dari lingkungan sekitar. Kemudian, hal ini juga dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Kemudian, hal ini akan kami buktikan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia, bahwasanya kerusakan lingkungan terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu contoh kerusakan lingkungan karena faktor alam. Yang pertama yaitu tragedi Gunung Merapi yang meletus yang terjadi pada tahun 2010. Yang kedua, gelombang tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Yang ketiga yaitu terjadinya gempa bumi Yogyakarta pada Mei 2006. Dan selain itu juga ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama yaitu pencemaran Sungai Citarum. Yang kedua yaitu 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Nah, kerusakan terumbu karang dapat menimbulkan risiko bencana terhadap daerah pesisir yang mengancam keanekaragaman hayati laut dan menurunkan produksi perikanan laut. Yang ketiga yaitu polusi udara yang ditimbulkan karena asap kendaraan bermotor. Hal ini dapat diartikan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut data yang disajikan Data Box, bahwa pencemaran udara menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia pada tahun 2017. Dengan begitu, menurut kami hal ini kurang tepat jikalau hasil penelitian dipublikasikan. Karena pada faktanya kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi karena alam saja, tetapi bisa terjadi karena ulah manusia. Misalnya yang kami katakan tadi, pencemaran Sungai Citarum, kerusakan terumbu karang, dan asap kendaraan bermotor. Menurut kami, tidak efektif jika hasil penelitian tersebut dipublikasikan, dan hal yang harus dipertimbangkan kembali agar dapat memberikan informasi dengan tidak menimbulkan konflik dan miskonsepsi, karena dari segi lain menurut kami hasil tersebut kurang mendalami analitis, sedangkan hasil penelitian harus selaras dengan hal yang terjadi di lapangan. Dengan demikian kami bangga terhadap mosi ini. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar?
Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya mohon maaf karena kamera laptop saya sedang error. Perkenalkan, nama saya Bega Brutarigan sebagai pembicara 1 tim oposisi penutup. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor paling umum yang mungkin sudah kita ketahui penyebab dari kerusakan lingkungan di Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah seperti yang kita lihat sampai saat ini. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam yang juga akan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Penyebab terjadinya kerusakan alam pada umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak yang sangat besar secara langsung bagi kehidupan manusia, dan sudah tentu hal tersebut sangat merugikan manusia juga. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel atau Chance and Checks PBB memasukkan lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. Bagaimana tidak karena kerusakan lingkungan akibat dari bencana alam akan mengancam kehidupan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Akibat dari alam itu bisa berupa letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh dari bencana alam. Bencana-bencana alam tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Selanjutnya saya akan menambahkan argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim oposisi pembuka. Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, jika hasil penelitian dipublikasikan, akan munculnya banyak aktivis lain yang akan ikut meneliti permasalahan mengenai penyebab kerusakan lingkungan tersebut. Dan sudah dipastikan jika semakin banyak yang ikut dalam mengambil bagian dalam penelitian, hasil yang akan didapat juga akan semakin valid. Mengapa? Karena jika yang meneliti hanya 1 atau 2 orang saja, itu sangat kurang jika dikatakan valid dan lengkap. Sebaliknya, jika banyak aktivis yang ikut meneliti, mereka akan mendapat banyak fakta-fakta baru yang sudah pasti menguntungkan peneliti dan juga masyarakat. Dan jika hasil penelitian tidak dipublikasikan, jadi apa sebenarnya tujuan dari peneliti tersebut meneliti dengan susah payah dari penyebab kerusakan alam jika hanya untuk dirinya saja? Dengan mempublikasikan hasil penelitian, masyarakat dapat berkontribusi untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum memiliki solusinya. Dengan banyak melakukan publikasi, tentunya semua orang akan mengenal karya dari peneliti, dan itu sudah pasti menguntungkan si peneliti tersebut. Selanjutnya saya akan menyanggah secara singkat argumen dari pembicara 1 tim pemerintah pembuka. Tadi pembicara 1 tim pemerintah pembuka mengatakan bahwa apabila hasil penelitian dipublikasikan, maka masyarakat akan semena-mena dengan lingkungan dan mereka akan menganggap bahwa kejadian tersebut bukanlah ulah mereka. Menurut saya, pernyataan tersebut tidak 100% benar. Mengapa? Karena jika hasil penelitian dipublikasikan, akan banyak manfaat yang didapat. Salah satunya adalah masyarakat akan menjadi tahu penyebab dari kerusakan lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, fakta bahwa manusia adalah salah satu makhluk hidup yang akan terancam dan rugi jika kerusakan lingkungan terus-menerus terjadi dan meningkat. Dan bagaimana bisa dikatakan manusia akan menjadi semena-mena jika mereka juga akan ikut merugi. Jika hasil penelitian tidak dipublikasikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat ataupun mereka bisa menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan terus-menerus jika mereka saja tidak tahu apa sebenarnya penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan tersebut. Saya akan menyanggah secara singkat pula argumen dari pembicara 1 tim pemerintah penutup. Tadi pembicara 1 tim pemerintah penutup menegaskan bahwa jika hasil penelitian dipublikasikan akan berdampak negatif, yaitu menimbulkan miskonsepsi jika dibaca oleh orang awam. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana bisa menimbulkan miskonsepsi atau kesalahpahaman bagi orang awam jika hasil penelitian tidak menyalahkan masyarakat dalam kerusakan lingkungan, melainkan mengatakan bahwa manusia atau masyarakat tidak sepenuhnya bersalah dalam kerusakan tersebut. Bukankah masyarakat seharusnya merasa senang dengan hal tersebut dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya Ziandayani dari tim pembicara kedua pemerintah penutup.
Saya akan mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga merupakan upaya-upaya untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Selain itu, hal yang terpenting dari suatu penelitian adalah tujuan dari penelitian itu sendiri. Dan dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama oposisi pembuka mengenai manfaat apa saja ketika mempublikasikan penelitian, seperti pertama, dapat menyadarkan manusia yang masih merusak lingkungan. Pernyataan ini sangatlah tidak relevan dari penelitian tersebut. Jelas-jelas penelitian yang dibahas adalah menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan ulah manusia. Dan ketika peneliti menyebutkan bukan ulah manusia, maka seakan-akan manusia melakukan atau di sisi yang benar dan alam itu tidak merasa bersalah. Yang kedua adalah munculnya aktivis-aktivis lingkungan Indonesia. Menurut kami, banyak aktivis-aktivis karena mereka peduli, sadar, dan mau untuk menjaga lingkungan. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa segala sesuatu yang ada sekarang ini rusak, lingkungan itu rusak karena adanya aktivitas-aktivitas manusia yang banyak merusak lingkungan. Yang ketiga adalah saya akan menyanggah dari tim pembicara 2 oposisi pembuka. Dari pernyataan sebelumnya yang sudah disampaikan, ada beberapa ketidakkonsistenan, seperti mencontohkan bahwa pelaku bisnis yang ingin menggunakan lahan hijau semakin gencar mencari dan lebih serakah karena tidak diberikan persentase mana daerah yang rusak dan mana daerah yang masih bagus. Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang sebelumnya disampaikan. Karena apa? Pembicara oposisi pembuka seharusnya konsisten dengan pernyataan dan sejalan dengan mosi yang dibawakan. Selanjutnya ada 2 argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tugas seorang aktivis lingkungan. Sebenarnya sudah disampaikan oleh pembicara 1 pemerintah pembuka, tetapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang kedua adalah hal penting dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah tugas aktivis lingkungan. Tugas aktivis lingkungan adalah ketika berbicara harus sesuai dengan fakta dan data-data. Kita semua setuju bahwa ketika seorang ingin berbicara, seorang ingin berpendapat, maka harus menggunakan data-data dan fakta-fakta yang ada dengan konkret dan tidak mengada-ngada, sehingga tidak akan terjadi hoax. Dan salah satu pekerjaan dari aktivis lingkungan adalah memperjuangkan hak-hak lingkungan yang diabaikan. Dan dalam rangka memperjuangkan hak tersebut, tentulah dituntut untuk mempunyai dasar yang kuat. Dan selain fakta di lapangan yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa pembicara, data-data pendukung juga menjadi penting. Selain agar punya dasar yang kuat dan membela hak lingkungan, kelengkapan data juga berguna untuk menghadapi pihak-pihak yang berwenang. Tugas kedua dari aktivis lingkungan adalah mengidentifikasi masalah dan mencari solusi adanya kerusakan lingkungan tersebut dan harus mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, pemerintah pembuka. Untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula tidaklah cukup mudah, tetapi semua usaha tetap dilakukan oleh aktivis lingkungan, para aktivis lingkungan. Dan seorang aktivis lingkungan harus memahami inti permasalahan dari kerusakan lingkungan tersebut. Dengan memahami inti permasalahan, maka akan lebih mudah memberikan solusi. Dan solusi yang akan diberikan itu tidak terlepas dari adanya peran manusia. Karena mengapa? Karena mereka sudah terjun langsung melihat fakta-fakta karena kerusakan lingkungan tersebut. Dan faktanya memang benar, kerusakan lingkungan tersebut itu ada beberapa faktor, dan faktornya itu salah satunya adalah karena ulah manusia. Dengan begitu, penelitian yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan bukan ulah manusia, jelas-jelas bahwa hal tersebut mengada-ngada, karena jelas sekali bahwa kerusakan lingkungan akibat beberapa faktor, yaitu manusia. Tugas ketiga dari aktivis lingkungan adalah sekaligus menjadi prinsip hidup adalah they do what they walk. Mereka melakukan dan mereka melakukan apa yang mereka sampaikan atau bicarakan. Mereka tidak hanya berbicara omong kosong mengenai solusi-solusi yang akan disampaikan, solusi-solusi apa yang harus dilakukan semua orang untuk
bisa menjadikan lingkungan itu lebih baik. Tetapi mereka berusaha mencontohkan secara sederhana. Misal saja aktivis lingkungan itu mencontohkan menggunakan botol minuman yang tidak sekali pakai. Mereka menggunakan botol minuman yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Hal sederhana itu adalah penting untuk kita lakukan. Walaupun sederhana, tetapi banyak juga yang belum merasakan atau belum melakukan hal-hal tersebut. Dan karena itu, bahwa setiap manusia itu di dunia ini pasti juga selalu berhubungan dengan yang namanya plastik, sampah plastik. Dan kita tahu sampah plastik itu merupakan salah satu perusak dari lingkungan. Yang kedua, argumen yang kedua adalah hal penting dari suatu penelitian. Sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 2, tim pemerintah pembuka, bahwa kegiatan penelitian harus bersandar pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, sistematis, dan empiris. Dan yang terpenting lainnya adalah, saya akan menambahkan mengenai peneliti dalam mengumpulkan data. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda-beda. Misal saja penelitian mengenai data kualitatif itu pasti berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Seperti halnya pengumpulan data statistik itu juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data analisis. Dan pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat langkah-langkah pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang harus diikuti, yang harus jalani dengan benar. Dan tujuan dari langkah-langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan peneliti pun tidak akan diragukan lagi. Lalu, jika dalam status saat ini terdapat peneliti yang menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan ulah manusia, maka harus kita lihat ulang lagi apakah proses pengumpulan data tersebut itu sudah tepat atau tidak. Karena apa? Jika kesalahannya dilakukan dalam proses pengumpulan data, akan membuat proses analisis dari suatu penelitian tersebut akan menjadi sulit. Dan selain itu, hasil kesimpulan yang akan didapat pun menjadi rancu. Dan pengumpulan data dilakukan dengan tidak benar apabila dilakukan tidak benar. Jika hal itu terjadi dalam penelitian yang kita bahas ini, maka sudah bisa dikatakan, kami bisa mengatakan bahwa penelitian tersebut tidak layak untuk dipublikasikan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Daimatu Farika dari pembicara 2 tim oposisi penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kerusakan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang tadi dibicarakan oleh pembicara 1 tim pemerintah penutup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi kelestarian dan keutuhan ciptaan. Namun masih ada pihak atau masyarakat yang abai dengan melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Contoh paling mudah yang tepat kita temui ialah banjir dan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Penyebab utamanya karena masyarakat membuang sampah di aliran sungai atau selokan. Namun, sebenarnya penyebab kerusakan lingkungan bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam, seperti letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya, bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari ulah manusia tersebut, kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya menebang hutan, aktivitas pembakaran hutan, penebangan hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah muncul berbagai jenis penyakit. Selain itu, pencemaran lingkungan di air, udara, dan tanah juga dapat mengganggu ekosistem dan biota yang terdapat di dalamnya. Banjir merupakan salah satu dampak kerusakan
kerusakan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Salah satu contohnya penyakit demam berdarah. Selanjutnya saya akan menyanggah sedikit dari argumen pembicara 2 tim pemerintah penutup. Aktivis memang harus berbicara sesuai dengan berdasarkan fakta dan data. Namun orang yang akan memberikan pendapat yang memang tidak tahu atau belum mengerti betul tentang lingkungan alam juga seharusnya didengar. Kemudian aktivis lingkungan menyaring pendapat tersebut supaya mendapatkan sisi keuntungan atau dampak jika yang akan terjadi jika aktivis menggunakan pendapat orang atau masyarakat tersebut. Kemudian tugas kedua memang betul harus mempunyai solusi adanya kerusakan lingkungan. Tapi harus dengan cara mengembalikan kondisi lingkungan tersebut, mungkin bisa menjadikan kondisi lingkungan tersebut menjadi lebih baik dari kondisi sebelum-sebelumnya. Manusia memang berperan penting dalam lingkungan alam dikarenakan manusia terjun langsung di kerusakan lingkungan alam atau menyaksikan langsung bencana alam. Namun juga tidak semua masyarakat atau manusia memiliki sifat perusak. Banyak juga yang tetap melestarikan dan merawat lingkungan alam. Cukup sekian argumen dari saya. Terima kasih.